Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina mana salafuna salihin nawaina ma ahata bihi ilmu Allah min salihin iyas hasbunallah ni'mal wakil ni'mal mawla ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة رسول الله، الملائكة المقربين وسادتنا الصوفية المحققين أينما كانوا والشهداء الصالحين العارفين بالله والمقربين عند الله جميعا من شيخنا ومن شيخهم ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير ولمن أوصانا وصاهم بدعاء جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفرعنا، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأساتذتنا ومن إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم، ثم إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بدعائهم، ثم إلى أرواح الموافقون في هذا المسجد المبارك هدية منا واصلة حرمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونوديها إلى حضرة روح حبيبنا محمد لم شيء لله لنا له من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخص خصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب الإمام أحمد نهروي عبد السلام وأصوله وفرعه، أن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih halaman 17. Halaman 17 paling bawah. Diulang sedikit satu baris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa a'lamu jayyidan anna dirasata mazhabin minal mazahibi laysat bi amril hayyin. Kemarin bacanya bil amril hin, yang benar bil amril hayyin. Asalnya itu hawin diganti jadi hayyin, wawu diganti ya. Hana yahunu haunan, ringan, sepele. Hana yahunu haunan fahuwa hayyin. Fahuwa hayyinun, asalnya fahuwa hawinun. Hawinun diganti jadi hayyin. Wa a'lamu jayyidan anna dirasata mazhabin minal mazahibi. Wa a'lamu jayyidan, dan saya mengetahui sekali, kata Syekh Ahmad Nahrawi Abdul Salam, anna dirasata mazhabin, bahwasanya mempelajari suatu mazhab, dirasah belajar, mempelajari, mendalami, meneliti, menelaah, dirasah. Wa a'lamu, dan saya tahu, jayyidan sekali, tahu banget, tahu betul, anna, bahwasanya dirasata mazhabin, mempelajari, mendalami, mazhabin, suatu mazhab. Mazhab itu apaan sih? Mazhab itu adalah zahaba yazhabu, mazhaban, mazhab artinya dasarnya itu pergi, ya. Pergi menuju, mazhab. Nah, zahaba itu pergi. Zahabtu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Zahabtu minal masjid, saya pulang dari masjid. Kalau pakai ila itu ke, pergi. Kalau min, pulang, mazhab. Zahaba pergi. Jadi kalau mazhab adalah suatu perantara, suatu jalan menuju kepada ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
karena redaksi hadis itu berserakan dan banyak, sehingga harus dipilih suatu jalan. Dari banyaknya jalan, dari banyaknya hadis, dipilih mana yang paling dianggap kuat secara mata rantai hadis maupun secara ra'yu, secara pandangan. Baik secara mata rantai hadis maupun secara pandangan, itu penting. Yang pertama adalah pokoknya mata rantai hadis, kekuatan hadis tersebut. Kemudian yang kedua, pandangan. Pandangan ini bisa berdasarkan apakah sahabat melakukan, salah satu contohnya baca bismillah di dalam Fatihah, di dalam sholat, apakah sahabat melakukan atau tidak. Bagaimana wudu sahabat. Dari sekian banyak wudu sahabat, mana yang riwayatnya kuat-kuat, yang kira-kira apabila sahabat tersebut melakukan itu pasti bersumber dari Nabi. Terlalu banyak redaksi, bahkan banyak sekali hadis sahih yang kesannya satu sama lain itu berbeda-beda, sehingga harus diambil suatu istinbab kemarin. Jadi dari istidlal kemarin tuh, istidlal di atas tuh baris 5 baris ke atas tuh, lihat itu di atas 5 baris dari bawah tadi kan ada fil istidlal tuh sebelah kanan kan. Ada istidlal yang pertama, yaitu mengambil dalil. Jadi hadis-hadis kemudian ditelaah, diteliti apakah sahih itu hadis secara mata rantai maupun secara matan. Secara matan, secara isi hadis bertentangan enggak? Gitu, satu sama lain. Kira-kira kalau satu sama lain bertentangan, apakah iya perkataan Rasulullah bertentangan satu dengan yang lain? Kadang-kadang secara lafaz memang kayaknya bertentangan, beda. Rasul jawab pertanyaan orang A dengan orang B itu kadang-kadang beda. Tapi maksud dari perbedaan tersebut apa? Apakah Rasulullah itu antara perkataan beliau satu dengan yang lain itu bertentangan? Nah, itu mustahil. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mungkin berkata kecuali itu wahyu, tidak berkata dari hawa nafsu. Seandainya ada suatu hukum yang pernah ditetapkan Nabi, kemudian Nabi pada saat-saat terakhir membuat satu keputusan baru yang berbeda dengan pendapat yang lama, maka pendapat yang lama kemungkinan besar atau bisa dipastikan itu dinasakh mansukh, dihapus ya. Dihapus. Jadi Rasulullah pernah melarang ziarah kubur misalkan. Kemudian saat-saat terakhir Rasulullah menghalalkan ziarah kubur, maka yang pernah diharamkan itu menjadi halal, terhapus sudah hukumnya. Adapun sebab pertama diharamkan kenapa? Masalah akidah Islam dulu belum kuat. Setelah akidah Islam kuat, Rasulullah sudah mulai percaya kepada sahabat-sahabatnya bahwa tauhidnya sudah bagus, maka diperbolehkan ziarah kubur. Itu salah satunya istidlal. Maka hukumnya jadi gimana? Nah, itu istinbad. Kalau istinbad kemudian diambillah suatu kesimpulan, istinbad. Nabiyat ya. Satu kesimpulan, satu garis. Kemudian istikhrajil ahkam, barulah habis itu keluar hukum. Hukumnya jadi bagaimana tuh? Mubah, sunnah, makruh, wajib apa? Haram. Aslu kulli syai'in al-ibahah. Aslu hukmi kulli syai'in al-ibahah. Setiap sesuatu pada dasarnya hukumnya boleh. Semuanya, semua boleh. Dasarnya tuh, secara dasar. Jadi hukum dalam ilmu usul fikih, salah satu akar, bukan salah satu ya, maksudnya akar hukum semuanya, apapun itu dasarnya boleh. Makanya boleh makan babi, boleh makan anjing pada saat tertentu. Karena dasarnya memang boleh. Kemudian menjadi haram karena sebab satu, diharamkan oleh Quran, nasnya jelas. Yang kedua, diharamkan oleh Rasulullah pakai sunnah. Yang ketiga, bisa jadi haram karena sebab-sebab kesehatan, sebab-sebab banyak hal ya, haram sababi, bisa jadi. Bisa haram secara mutlak karena di nas Al-Quran dan hadis sudah jelas haram, atau najis. Najis sudah jelas nggak boleh dimakan ya. Sentuh aja najis apalagi dimakan. Kemudian habis itu ada lagi secara haram sababi. Sebab haramnya itu kenapa? Apel pada dasarnya halal kan, tapi ada di kebun orang,
Atau apa jatuh ke tanah, tanahnya juga punya orang, halal apa haram? Kan jelas haram. Terus apelnya itu sedikit rusak, kira-kira secara umum itu apel nggak bakal ditengok lagi sama yang punya tanah. Oh ini bisa jadi syubhat nih, nggak jelas. Kita ambil boleh nggak? Ambil boleh, tapi tetap kita bilang sama pemilik tanah dan pemilik pohon, ini apel udah rusak, sedikit busuk, boleh nggak saya makan? Kan kemudian jadi hukum. Jadi mempelajari banyak hukum, mempelajari suatu mazhab, suatu jalan. Jadi mazhab itu dasarnya artinya jalan menuju kepada ajaran Nabi. Yang mana yang mendekati kebenaran. Gak ada yang benar mutlak. Tidak ada seorang pun dari imam-imam mazhab mengatakan mazhab saya benar mutlak. Bahkan Imam Syafi'i ngomong, ya, in kana mazhabi muwafiqan bis sunnati muwafiqan bil kitabi was sunnati fattabi'ni. Seandainya mazhab saya ini atau wa in kuntu, ya, atau in kuntu atau in kana mazhabi, bisa in kuntu atau in kana mazhabi, ya. Kalau maknanya in kuntu, seandainya saya ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka ikutilah saya. Kalau wa in kana mazhabi, seandainya mazhab yang saya buat ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, ikutilah saya. Seandainya tidak, maka tinggalkan saya. Kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sudah membuat suatu mazhab, tinggal kita. Menurut kita itu kuat atau tidak pendapat dia? Tentunya beliau kuat. Tapi maksud di Imam Syafi'i perkataan di situ, saya sudah bazlul istita'ah, mengerahkan segenap kemampuan saya seumur hidup saya, tenaga, biaya, segala macam, capek, lelah, bahkan memperjuangkan keluarga dan lain sebagainya, mengorbankan keluarga, meninggalkan istri dan anak misalkan. Kalau seandainya ini bersesuaian dengan sunnah, ikuti. Kalau misalkan menurut Anda ini bertentangan, ya tinggalkan. Nah, kata-kata ini kemudian menjadi senjata buat kelompok tertentu mengatakan bahwa Imam Syafi'i aja ngomong begini nih. Imam Syafi'i ini ngomong begini, berarti beliau juga ada dong titik-titik yang nggak perlu kita ikutin. Padahal maksud Imam Syafi'i, ini semua sudah saya kerahkan segenap kemampuan dan sudah saya pastikan semuanya mata rantainya jelas sampai kepada Rasulullah. Kalau emang masih dapat setelah juga, silahkan ditinggalkan. Salah satu pembahasan itu, ya, yang menurut kamu itu nggak pas, silahkan ditinggalkan. Tapi bukan berarti mazhab saya ini bersalah. Ini udah kebenaran. Jadi saking yakinnya beliau kepada mazhabnya bahwa itu adalah kebenaran, maka dibilang begitu, ya. Beda sama kita kalau ngomong, kita emang ngomong benar-benar begitu, ya. Kalau gua benar ikutin, kalau gua salah ya tinggalin. Itu kelas kita. Kalau kelas Imam Syafi'i enggak, ngomong begitu maksudnya adalah saya sudah mengerahkan segenap kemampuan, maka ikutilah saya jika memang menurut Anda saya ini bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Anna dirasata mazhabin minal mazahib, mempelajari satu mazhab daripada mazhab-mazhab yang lain, daripada mazhab-mazhab yang kita tahu ada 4. Laisat bil amril hayyini, itu bukanlah perkara yang sepele. Hayyin, haun, sepele, kecil, ringan. Itu bukan perkara ringan, karena kita harus menguasai suatu mazhab dulu. Ya, salah satunya kita harus menguasai mazhab Syafi'i, barulah kita bisa membandingkan antara Syafi'i dengan mazhab yang lain dalam banyak hal. Salah satunya misalkan menurut Imam Syafi'i nyentuh Quran harus pakai wudhu, menurut imam lain nggak perlu pakai wudhu misalkan, karena cara menafsirkan ayatnya berbeda. Atau menurut Imam Syafi'i basuh rambut itu dalam wudhu cukup beberapa helai, paling sedikit 3 helai rambut, boleh dikucur, boleh dicolek doang pakai tangan kita taruh di keran, basahin terus colek gini, ya. Atau lebih bagus lagi, lebih afdal semuanya, tapi minimal boleh walaupun cuma 3 lembar. Itu menurut Syafi'i. Tapi menurut Maliki, menurut Hanafi, menurut Hambali beda-beda, ya. Maliki itu wajib seluruhnya, Hanafi wajib paling tidak setengahnya, Hambali wajib paling tidak seperempatnya. Itu dari salah satu penafsiran. Nah, Imam Syafi'i menafsirkan salah satu
tentang masalah membasuh kepala, rambut itu syai'un minar ra'si, salah satu bagian daripada kepala. Jadi bukan membasuh kepala tapi bagian daripada kepala. Selama rambut itu dibilang kepala, maka boleh basuh rambut. Tapi ini cambang nih, dibilang kepala atau bukan? Kebanyakan kita bilang ini bukan rambut. Kita baru ngomong rambut kalau udah di sini kan? Nih rambut nih. Tapi begitu di sini kita nggak bilang rambut, ini bilangnya cambang, maka nggak sah di sini. Basuh di sini doang nggak sah, karena ini bagian dari muka. Di atas cambang nih, begitu batas telinga, barulah kita bilang rambut. Nah disitulah boleh sah tuh, mulai sahnya. Mazhab Syafi'i. Iz annaha tahtaju, iz karena bahwasanya bahwasanya ha itu dirasah mempelajari, tahtaju ila sabrin wa nafsin tawilain, sabrin wa nafsin tawilain, membutuhkan sabar dan jiwa tawilain yang dua-duanya itu keras, membutuhkan kesabaran yang panjang dan pengorbanan yang panjang. Tawil itu panjang. Jadi sobrin kesabaran, nafsin itu nafsu, jiwa, segenap kemampuan. Butuh kesabaran dan segenap kemampuan yang tawilain, yang lebar, yang panjang, yang sangat melelahkan, panjang. Wa ila diqqatin fit taharri, wa ila diqqatin, dan membutuhkan kepada diqqah, kedalaman, fit tahari, di dalam mencermati suatu pembahasan, suatu dalil, mencermati. Tahari itu diambil dari kata tahrir, itu membebaskan, mengamati sampai ke akar-akarnya, bisa bermakna sekuler atau liberal. Sekuler maknanya mencermati sampai ke akar-akar, sehingga bagaimana nanti hukumnya itu benar-benar akar-akarnya. Nggak cukup kita hanya pada satu pendapat ulama Syafi'i atau Maliki atau Hanafi atau Hambali, tapi kita benar-benar sampai ke usul-usul mereka. Bagaimana pendapat imamnya langsung tentang suatu pembahasan, ya. Pendapat Imam Maliki langsung, Hanafi langsung, Hambali langsung. Nggak cukup cuma dari ashab-ashab, dari pengikut-pengikut. Dan itu perlu mendalam dan sangat dalam. Ila diqqah, dalam, dakik. Fit tahari, di dalam membebaskan pikiran, ya. Dalam meneliti, menelaah. Wa amanatin fin naqli, dan amanah di dalam menukil. Jangan sampai salah nukil, salah nulis. Nukil itu dari satu kitab kita tulis di buku tulis, itu namanya nukil. Kayak kita artikel dari Google nih, kita copy. Begitu kita copy, kita taruh di Microsoft Word, baru flek. Kita atasnamakan data penulis Dimas, padahal boleh copy paste. Ya, itu namanya amanah fin naql. Nakal itu menukil, mengambil, mengcopy paste, nakal. Itu harus amanah di dalam menukil, nggak boleh bohong, ya. Apa yang dikatakan para imam mazhab harus dikatakan dengan jujur. Bagaimana hukum jilbab menurut 4 mazhab? Bagaimana hukum memakai celana bagi seorang perempuan dalam 4 mazhab? Bagaimana hukum cadar? Bagaimana hukum aurat? Apakah suara itu aurat atau bukan? Bagaimana hukumnya wanita itu menyanyi? Nah, itu banyak tuh. Itu harus amanah fin naql. Kita harus benar-benar amanah, jangan bohong, jangan disimpan-simpan, jangan mengatakan ini tidak ada, imam ini bilang begini, imam ini bilang begini. Padahal belum tentu demikian. Salah satu contohnya misalkan ngaji di kuburan haram, bid'ah, musyrik. Dari mana? Tidak ada sahabat ataupun nabi ataupun ulama salaf melakukan itu. Padahal di dalam kitab Ruh, kitabnya Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim al-Jauzi, itu seorang Imam Ahmad bin Hambal pernah melarang seorang pemuda ngaji di atas kuburan. Seorang pemuda lagi baca awal Al-Baqarah,
alif lam mim sampai 5 ayat tuh. Kemudian baca tengah alif lam mim yaitu ayat kursi, kemudian baca akhir ayat kursi yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah sampai akhir tuh. Rabbana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dibaca tuh sama anak muda itu 3 ayat. Kata Imam Ahmad bin Hambal itu bid'ah. Enggak boleh, kamu jangan baca ayat di kuburan. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ditegur oleh sahabatnya sendiri bahwa ada hadisnya tentang ngaji di kuburan, itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas salah satunya. Itu ada dalam kitab Ruh bahwasanya ruh itu mendengar bacaan dan sampai, maka Imam Ahmad bin Hambal langsung balik lagi ke kuburan tadi atau nyuruh temannya balik ke kuburan tadi, bilang ke anak muda itu terusin ngaji di kuburan. Itu ada. Itu kan masalah hukum dan itu harus amanah. Jangan bilang ini nggak boleh, sementara beberapa imam tidak mengingkari bahwa itu boleh. Itu bahaya. Karena masalah halal haram itu bisa menghukumi orang kafir atau tidak. Ya. Kalau lama-kelamaan kita ngomong orang itu melakukan hal haram, berarti orang itu kesannya kotor. Lama-lama kita anggap orang itu kafir, itu bahaya. Wa ilma min tamin bil asri alladzi nasha'a fihi. Wa ilmam dan meneliti dirayah, meneliti atau mengumpulkan redaksi. Wa ilma min tamin yang sempurna, ilmam mengumpulkan redaksi, tamin yang sempurna, yang komplit. Bil asri berkenaan dengan masa, bil asri. Alladzi nasha'a yang mana hidup fihi di dalamnya. Siapa si imam? Jadi kita harus tahu mengapa Imam Syafi'i berhukum begini. Itu harus tahu beliau hidup di zaman apa dan hidupnya di mana. Itu harus paham. Begitu juga Maliki. Mengapa Maliki tidak membaca Fatihah, enggak baca Bismillah di dalam Fatihah? Karena Imam Maliki itu hidup di Madinah. Menurut Imam Malik secara kasat mata, orang-orang di Masjid Nabawi pada saat zaman beliau tidak membaca Bismillah pada saat Fatihah. Padahal beliau tahu ada hadis tentang Bismillah dalam surat Fatihah ketika sholat. Tapi beliau lepaskan itu hadis sahih. Beliau tinggalkan hadis sahih tersebut karena beliau melihat langsung para sahabat, keturunan Nabi, tabi'in pada zaman beliau tidak membaca Bismillah. Dari hadis yang sahih, hadisnya disingkirin, yang dilihat adalah kejadian nyata. Kita harus tahu tuh mengapa Imam Malik tidak membaca Bismillah dalam Fatihah ketika sholat, karena beliau hidup di Madinah. Nah, Imam Syafi'i kenapa menganggap Bismillah itu ayat dari Fatihah dan membaca secara jahar? Karena Imam Syafi'i hidup di mana? Gurunya siapa aja? Hadisnya apa aja yang dipakai Syafi'i? Apa pandangan beliau? Itu harus paham. Ya. Begitu juga Hanafi, Hambali. Itu maknanya ilmam itu dirayah, jamaah, mengumpulkan riwayat, redaksi, dirayah. Jadi informasi yang sempurna, yang tidak ada bohong-bohong, yang sesuai dengan masa di mana itu imam itu tumbuh. Wabil zurufi, dan pada tempat-tempat zuruf itu maknanya zorof ya. Kalau kita belajar nahwu, zorof itu ada zorof zaman, ada zorof makan, ada waktu, ada tempat. Jadi yang dimaksud wabil zuruf dan tentang waktu dan tempat, ruang dan waktunya kita harus lihat wabil zuruf. Wal mulabasati alladzi ahaqat bihi. Wal mulabasat yaitu apa-apa yang bersinggungan. Mulabasat itu yang dipakai. Apa-apa yang bersinggungan, allati ahatat bihi, yang mana itu meliputi, bihi itu imam.
Jadi waktu dan tempatnya harus dilihat, dan apa-apa yang bersentuhan dengan itu imam, yang meliputi itu imam. Abasat itu pakaian-pakaian, hal-hal yang bersentuhan secara fisik. Wa bi hayati sahibihi, wa bi hayati sahibihi, wabi hayati sahibi, wabi hayat, dan yang berkenaan dengan hayat hidup sahibihi, pemilik mazhab, pemilik mazhab itu sahib, pemilik mazhab tersebut, pemilik pendapat. Wa syakhsiyatihi, dan pribadinya, pribadi beliau, pribadi si imam mazhab. Wa muyulihi, dan sepak terjangnya. Wa tariqatihi, dan cara berfikir, cara berjalan, cara mengambil kesimpulan, keputusan. Torik itu jalan artinya. Sama lain apa? Fil istinbati, metode, torik itu metode ya. Wa tariqatihi, dan metode beliau fil istinbati, di dalam menetapkan hukum, wal istidlali, dan dalam mengambil hukum, menetapkan dan mengambil hukum. Istinbat itu menetapkan, istidlal mengambil hukum. Wa khassatan, dan khususnya, halnya khususnya, idza kana madhhaban kabiran, idza kana, apabila terbukti, apabila ada itu madhaban kabiran, sebagai madhab yang besar, yang luas, lahu usulun, yang pada madhab tersebut usulun, terdapat usul-usul, akar-akar masalah. Wa qawaidu ini isim ghair munsharif ya, jangan pakai tanwin. Wa qawaidu fawaida, wa qawaidu, dan kaidah, apa kaidah itu? Asas. Kaidah itu garis-garis hukum, garis-garis apa sih kalau itu tuh? Kaidah ya, kaidah itu apa? Pedoman. Wa atba'un, dan para pengikut. Jadi belajar mazhab itu susah sekali katanya apabila membandingkan mazhab satu dengan yang lain. Apalagi katanya wa khossatan bisa diartikan apalagi kalau mazhab itu besar. Ya, mulai ini menyinggung masalah Syafi'i. Apalagi kalau mazhabnya gede, mazhabnya besar, punya usul fikih, punya kaidah, punya asas-asas, ya, punya ketetapan cara pengambilan dasar hukum, dan juga punya atba, pengikut. Yang kadang-kadang pengikut ini bisa beda imamnya. Imam Syafi'i punya murid sekian. Salah satu dari murid Syafi'i ada yang bisa berbeda pandangan dengan Syafi'i, bisa berlepas diri karena menganggap ra'yu Syafi'i bisa dikatakan lemah dalam hal tersebut, dalam hal ini kan bisa aja. Ada orang mengatasnamakan sebagai pengikut Syafi'i, tapi bisa saja berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi dalam beberapa hal aja, bukan dalam hal pokok, dalam hal cabang-cabang. Salah satunya doa kunut. Doa kunut di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, itu mazhab Maliki, kunutnya itu sebelum ruku. Jadi baca Allahumma hdina fiman hadait itu sebelum ruku. Kalau kita habis ruku, pas itidal kan, selesai baca doa itidal tuh Rabbana lakal hamdu, baru kita Allahumma hdina fiman hadait. Ada dalam kitab Al-Azkar itu mazhab Maliki itu sebelum ruku. Nah, dikatakan tuh bahkan sebagian dari ashab wa ba'du ashabina, sebagian dari ashab kami, dari pengikut Imam Syafi'i, sebagian ada yang kunutnya sebelum ruku. Ada tuh. Bahkan mazhabnya Syafi'i tapi kunutnya sebelum ruku, mirip dengan Imam Malik, kan bisa aja. Namanya zaman dulu belum ada teknologi canggih, semua orang masih benar-benar melakukan apa yang dia lihat. Bisa saja seseorang suka dengan Syafi'i tapi ngikutin malah mazhabnya Maliki dalam satu amal tertentu, bisa aja. Kemungkinannya itu banyak. Wa kana wa la yazalu yahtallu makanan marmuqan fi rubu'il alamil islami. Wa kana, dan juga terbukti, wala yazalu, dan senantiasa,
Wakana dan ada dan senantiasa. Wakana dan ada, wala yazalu dan senantiasa. Ada dan senantiasa. Yahtallu menempati, yahtallu halal, halal itu menempati. Halal itu artinya berlaku. Yahtallu menempati makanan suatu tempat, marmuqan yang tinggi. Ya. Marmuq diambil dari kata raqmun. Raqmun itu angka. Artinya yang diperhitungkan, tempat yang diperhitungkan. Ya. Jadi bukan perkara sembarangan, tapi marmuq yang diperhitungkan, diambil daripada romakho, bukan romakho. Salah. Kalau rokom itu nomor, kalau romiq itu mulia, tinggi, irtifa, raf'un. Makanan marmuqan, tempat yang tinggi, ya, tempat yang terkenal, fi rubu'il alam, di dalam rubu' dada al-alam, alam al-islami, Islam. Maksudnya apa nih? Di dalam dada alam Islam. Maksudnya di dalam dunia Islam yang sangat besar, yang sangat luas. Rubu' itu kalau bahasa kakunya itu dada, rubu'. Diambil dari kata roba itu 4. Oh, dada itu kan bentuknya segi 4 tuh. Rubu'. Ada dalam Simtud Durar, wa kana sallallahu alaihi wasallam marbu'al qamah abyadul launi musyarraban bihumrah wasi'al jabin hasanuhu sya'ruhu bainal jummati wal wafrah wa lahu al-i'tidalul kamilu fi mafasilihi wa atrafihi, ya kan? Liya'rifa samihuma, apalagi itu dalam fasal wa haitsu tasyarafa. Rubu' itu dada yang bidang, berbentuk segi 4. Jadi Nabi itu punya dada itu segi 4 bidang. Karena orang ada yang dadanya itu segitiga, ya kan? Besar di atas, kecil ke bawah. Ada yang kecil di atas, gede ke bawah. Orang gendut tuh biasanya. Kalau Nabi itu sempurna, 4 dadanya segi 4, saking gagahnya. Jadi kalau duduk itu gagah. Kalau duduk gagah, diri juga gagah. Itu namanya rubu'. Diambil dari kata rubu', raba. Martabak itu bahasa Arab itu martabak. Martabak itu bahasa Arab, martabak artinya makanan yang dibikin persegi 4. Udah tahu belum, Mas? Martabak itu bahasa Arab, martabak, irtaba'a, yartabi'u, ifta'ala, yafta'ilu. Diambil dari kata raba. Raba 4, rabu 4. Martabak makanan yang dibikin jadi segi 4. Yang dibikin segi 4 tuh di kawasan ini. Cetek, patahin, lipat. Jadi segi 4. Jadi orang India tuh banyak bahasanya mirip sama Arab. Mahabbah, cinta. Banyak. Rubu' di dalam dada alam Islam. Maksudnya itu di dalam dunia Islam. Diistilahkan dalam rubu'. Wa yahuzu thiqatan aliyatan fi nufusil muslimina qatibatan. Wa yahuzu dan berhasil menempati thiqatan. Wa yahuzu thiqatan aliyatan. Wa yahuzu dan berhasil meraih, maksudnya berhasil meraih thiqatan, kekuatan aliyatan yang tinggi, kekuatan yang tinggi, kekuatan yang terkenal. Maksudnya mazhab itu kuat, mazhabnya itu kuat, thiqah kuat, susah diguncang, susah dibantah. Aliyatan yang terkenal, yang tinggi, fi nufusil muslimin, di dalam dada-dada para muslimin. Nufus, jiwa, di dalam benak kaum muslimin, jiwa, benak. Itu berhasil meraih tempat yang kuat, berakar, ya, menjadi sangat masyhur, menjadi sangat kuat, berakar, mendarah daging di dalam jiwa benak kaum muslimin. Saking kuatnya itu mazhab, sehingga kaum muslimin itu terbenak di bersit kaum muslimin itu, mazhab ini adalah benar, kuat. Maksudnya gitu. Al muslimin yang dimaksud ulama, ya. Qatibatan, halnya itu memimpin. Qatibah, kutub.
Kutub itu pemimpin, ya, wali kutub, wali pemimpin yang ada setiap zaman. Kutub. Qatibah halnya memimpin, menjadi poros, menjadi percontohan. Kamadhabil Imam Syafi'i hadza, sebagaimana mazhab Imam Syafi'i ini. Nah, mulai menyinggung Imam Syafi'i ini. Jadi dari tadi itu dia muji-muji, muter-muter maksudnya ini. Contohnya adalah mazhab Imam Syafi'i yang itu memimpin, menempati posisi teratas, gitu maksudnya. Di dalam hati, jiwa, benak kaum muslimin diterima oleh 2/3 belahan dunia. Itu mazhab Imam Syafi'i. Alladzi yu'tabaru bihaqqil hukmi wal faisali al-'adli wal faisali al-'adli baina madhhabi ahli ar-ra'yi wa madhhabi ahli al-hadisi. Alladzi yu'tabaru, yang mana diperhitungkan, bihaqqil hukmi, dengan kebenaran hukum, wal faisalil adli, dan kebijaksanaan yang adil. Kebijaksanaan yang adil. Faisal itu hakim, qadi, al-wasit, penengah. Faisalil adli, kecerdasan misalnya, kebijaksanaan yang adil. Baina mazhabi ahli ra'yi, antara mazhabnya ahli ra'yi, satu ahli ra'yi, ada ahli ra'yi, wa mazhabi ahli hadis, dan mazhab ahli hadis. Ada ahli ra'yi, ada ahli hadis. Apa sih ra'yi dan hadis? Kalau ra'yi itu rasional, jadi pandangan. Ra'yi itu memandang, rasio, pakai rasio, mikir, mandang. Menurut saya itu namanya ra'yi. Ada lagi hadis, hadisnya begini, hadisnya begini, hadisnya begini. Itu pakai hadis. Ada orang yang menurut kami, itu namanya ra'yi, memandang. Pertimbangan berdasarkan rasio, benar salah pakai rasio, tapi masuk akal ya. Karena Allah sudah bekalkan manusia itu punya kayak gitu. Kebenaran juga, ngikutin hati itu kan salah satu kebenaran, ngikutin hati itu. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang hatinya bersih pasti Allah ilhamkan sama dia sesuatu yang baik-baik. Mustahil orang yang hatinya bersih diilhamkan yang buruk-buruk. Yang jelas dia harus zakkaha, harus bersih dulu hatinya. Nah, kalau Imam Hanafi kan hatinya bersih, orang alim, orang besar, zuhud, dia sangat hati-hati, bahkan berdagang aja itu sangat hati-hati. Imam Hanafi itu berdagang, dia jualan baju, pakaian bahan. Suatu waktu suatu waktu terdapat cacat di bagian bawah tumpukan bahan itu. Katakanlah bahannya ada beberapa tumpukan paling bawah itu ternyata ada robek, ada bolong. Begitu ada robek, ada bolong, sama Imam Hanafi itu digratisin. Dan saking zuhudnya sama Imam Hanafi, duit yang bercampur sama penjualan bahan yang bolong tadi itu disedekahkan. Imam Hanafi orang kaya. Imam Hanafi, Imam Malik itu orang-orang kaya. Imam Malik itu penasehat kerajaan, orang-orang luar biasa. Imam Hanafi berdagang pakaian, berdagang gula juga. Banyak orang-orang, para habaib, para wali, para imam itu berdagang. Habib Anis itu Solo kan, dia punya pabrik batik kan. Suatu waktu pabrik batiknya itu kebakaran, Habib Anis. Jadi Habib Anis sebelum terkenal dia orang biasa, ya alim, suka ngaji sama kayak kita, suka ngaji. Itu beliau tiap hari pasti dagang batik di toko. Itu setiap pulang sore itu pakai Vespa neneng-neneng tuh. Itu biasa pakai lepis, pakai celana. Ntar pulang dia baru ganti baju. Kebiasaan Habib Anis. Suatu waktu itu pabrik batik kebakaran. Ini zuhudnya Habib Anis. Panik kan orang-orang, Bib, itu pabrik batik kebakaran. Ada yang nolongin nggak di sana? Ada, Bib, banyak orang. Begitu ditengok sama Habib Anis, dia naik Vespa, oh bener banyak orang ditolong. Itu tukang apa aja yang lewat itu diberhentiin.
Jadi tukang jajanan, apa bakso, apa sate, ya, di dalam riwayat itu sate. Itu tukang sate semuanya disuruh berhenti, ya, yang lewat situ. Bang, sate, berhenti aja di sini. Sediain makanan buat yang bantuin madamin api. Jadi toko batiknya kebakaran, terus tukang sate diberhentiin buat makan orang-orang yang bantuin kebakaran. Itu Habib Anis. Jadi yang dibilang ulama itu nggak ada yang urusan dagang dunia, ya, semua harus imbang. Barulah setelah beliau itu punya anak besar-besar, baru tokonya diturunin ke anak-anaknya. Logikanya kan ke situ, bisa jadi orang kaya itu duit dari mana? Pasti dari dagang. Dagang itu halal, at-tijarah. Ya, bahkan Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus itu mengatakan dagang at-tijarah. Mana yang paling afdal, yang paling berkah usaha itu ya at-tijarah, berdagang. Kalau bisa berdagang, itu paling berkah. Niru Nabi Muhammad SAW. Allazi yu'tabar bihaqqil hukmi wal faisalil adli baina mazhabi ahli ra'yi wa mazhabi ahli hadis. Jadi ada ahli ra'yi, ada ahli hadis. Ahli ra'yi itu rasio, Imam Hanafi. Kalau ahli hadis itu Imam Malik. Itu dua guru Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini mempersatukan antara ahli ra'yi wa ahli hadis. Rasionya bagus, pandangannya bagus, hadisnya juga kuat-kuat. Wa a'tarifu, dan saya mengerti, anni, bahwasanya saya, yaitu Ahmad Narawi Abu Salam, pengarang kitab, qasirul ba'i fi hadzal midmari. Qasirul ba'i amat sedikit, al-ba'i kemampuan. Qasir itu kosor, ringan, ringkas. Dan saya mengerti sekali bahwasanya itu saya sedikit bekal kemampuan saya. Fi hadzal midmar, di dalam dunia ini, dunia mazhab Imam Syafi'i. Saya tahu banget bahwa saya ini bukan benar-benar ahli. Banyak ulama-ulama terdahulu yang memang ahli-ahli. Saya mah cuma nukil-nukil doang katanya. Saya nggak merasa saya ini ahli sehingga saya bikin tentang mazhab Imam Syafi'i. Saya paham, saya mah sedikit ilmunya, bekalnya saya sedikit. Wa ma dafa'ani ilaihi, tidaklah yang mendorong saya untuk berbuat demikian, mengarang, menulis kitab tentang Imam Syafi'i atau tentang mazhab Imam Syafi'i, illa imani, kecuali kepercayaan saya. Saya percaya, saya beriman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala saufa yakunu li ni'mal maula wa ni'man nasir. Saufa, kelak akan, yakunu li, Allah itu menjadi bagi saya ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Waqad qala jalla sya'nuhu, dan sungguh telah berkata jalla sya'nuhu, jalla maha agung, sya'nuhu keagungannya, sya'nuhu keagungannya, maha agung keagungannya, maha agung derajatnya, bisa juga begitu, yaitu Allah maksudnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila kamu sudah tekad bulat, azamta tekad bulat, fatawakkal 'ala Allah, hendaklah bertawakal kepada Allah. Jadi kita tuh suruh berazam dulu, nekat dulu, bertekad bulat, baru kita bertawakal. Jangan asal tawakal aja. Ada Nabi dulu suatu waktu sahabat sholat di Masjid Nabawi. Kemudian kata Nabi, ontak kamu sudah diikat atau belum? Wah, gampang ya Rasulullah, saya kan mau sholat ini, insya Allah lah ontak saya aman. Kata Nabi, ikat dulu ontak, baru tinggal sholat. Mananya betul. Azamta, jadi kita yakinkan dulu bahwa kita itu sudah aman, baru kita tawakal itu dulu. Jangan gerasak gerusuk main tinggal aja. Motor kunci motor, wah aman, gampang, ada Allah. Kayak sok-sok tasawuf, hilang nangis, ngamuknya sama Allah, sayang Allah. Kita bilang ada Allah, kata Allah, gue hilangin ya. Jadi azamta itu siapin dulu segala sesuatunya. Kalau kita udah merasa cukup, baru kita tawakal. Jadi kalau ada apa-apa nggak nyalahin Allah, gitu maksudnya. Yang paling tidak kita udah usaha, baru kita tawakal. Jangan asal tawakal aja. Semua ada usaha. Begitu kita mau makan, mau ngapain, harus ada usaha.
Jadi maksudnya ini saya tahu betul, kata pengarang kitab, saya ini bukan siapa-siapa, tapi tidaklah mendorong saya kecuali saya percaya bahwa Allah akan melindungi saya, menolong saya. Artinya apa? Dia sudah punya bekal tentang mazhab Imam Syafi'i. Masa iya sih Allah nggak menolongin saya? Gitu. Allah nolongin saya dalam pembahasan ini, menguatkan hati saya, menguatkan kekuatan saya, menguatkan mata saya, pena saya, buat saya tulis tentang mazhab Imam Syafi'i berdasarkan bekal-bekal yang saya sudah punya, tentunya kayak gitu. Ini nggak salah bahas-bahas aja. Waqad qasamtu khittatal bahthi fi hadzal kitabi ila thalathati abwabin wa khatimatin. Waqad qasamtu dan sungguh qasamtu saya telah membagi. Nah, saya udah petak-petak. Khuttatul bahthi bisa khittah, bisa khuttah. Khuttatul bahthi yaitu planning, rencana. Al-bahthi pembahasan. Jadi saya sudah bagi rencana pembahasan apa yang akan saya bahas fi hadzal kitab, di dalam ini kitab, ila salasati abwabin, kepada 3 bab. Nah, 3 bab, 3 judul. Jadi satu kitab saya bikin 3 bagian bab, 3 judul. Itu namanya juga orang kuliahan rapi dia. Wa khatimatin, dan terakhir adalah penutup. Jadi ada 3, ada 4, 3 itu bab, satunya penutup, kesimpulan maksudnya. Khatimah, kesimpulan. Setiap orang tuh kan bikin pasal 1, pasal 2, pasal 3, bab ini, kesimpulannya di akhir. Al-babul awal, bab yang pertama. Jadi saya bagi 3 bab. Bab yang pertama Hayatus Syafi'i. Pertama saya bahas dulu kehidupan Imam Syafi'i. Wa takallamtu fihi, dan saya berbicara di dalam bab tersebut an hayatil Imam Syafi'i, tentang hidup Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Min yaumi maulidihi, dari mulai hari lahirnya, ila yaumi mamatihi, sampai kepada hari kematiannya. Dari hari lahir sampai kematiannya. Kapan dia lahir, di mana lahir, dan matinya di kapan dan di mana. Itu saya bahas katanya. An nash'atihi, tentang pertumbuhannya, wa tarbiyatihi, dan pendidikannya, wa jihadihi, dan kesungguhannya, fi sabilil ilmi, di dalam menempuh jalan ilmu, wal fikhi, dan di dalam fikih, di dalam menempuh jalan ilmu dan fikih. Fi sabil itu jalan, di dalam jalan ilmu dan fikih. Wa kaifa annahu radhiyallahu an bada'a hayatahu taliban mithalian mauhuban. Wa kaifa, dan bagaimana tentang, dan saya akan menggambarkan juga bagaimana annahu radhiyallahu an, bahwasanya Imam Syafi'i bada'a hayatahu, memulai hidupnya di masa muda, masa kecil, taliban, sebagai pelajar, mithalian, sebagai suri teladan, contoh, mauhuban, dan orang yang dianugerahi banyak hal. Jadi Imam Syafi'i di masa-masa awalnya, bahkan masih kecil, itu beliau sebagai penuntut ilmu dan sebagai suri teladan. Ya. Kalau namanya suri teladan itu apa? Suri teladan masih anak-anak tapi jadi suri teladan. Maksudnya gimana tuh? Berarti masa kecil di Imam Syafi'i itu sangat-sangat mulus, sangat terjaga, sangat bagus. Bahkan Imam Syafi'i itu di perut ibunya 2,5 tahun. Jadi kalau orang lahir itu kan 9 bulan. Itu normal. Ada orang yang bisa sampai 12 bulan, ada. Di Madura ada orang lahir udah gede di dalam perut. Nah, kalau Imam Syafi'i itu 2,5 tahun dalam perut. Saking terjaganya itu, ajaib. Itu ada, itu bukan nggak normal, ada. Dan itu bukan perkara klinik, bukan. Normal-normal aja, kalau orang dulu kan ada. Orang dulu itu kan ya namanya belum modern, ya kan. Bisa jadi ada terhalang apa. Dan susah kan, obat-obat susah, hidupnya juga susah. Jadi di dalam kandungan ibunya tuh Imam Syafi'i 2,5 tahun, hampir mendekati 3 tahun di dalam perut. Salah satu bayi yang lahirnya lama itu Imam Syafi'i. Jadi terjaga di perut ibu selama 2 tahun setengah. Besar begitu lahir, dia udah besar.
Mauhuban itu dianugerahi banyak hal. Mauhub, wahab itu anugerah. Wa mauhub dianugerahi. Summa asbaha aliman nahriran. Summa asbaha, kemudian tumbuh. Asbaha tumbuh, diambil dari kata sobah, pagi. Kemudian dia tumbuh aliman, sebagai orang alim yang tahu, yang hebat. Nahriran, yang sangat pandai. Al-hazik, al-mahir, hazik. Jadi nahriran maknanya hazik, mahir, pintar, cerdas, pandai. Nahrir. Wa faqihan qadiran, faqihan dan sangat paham, faqih. Qadiran, sangat berpendirian, mampu. Qadir, mampu berdiri sendiri, punya pikiran sendiri, punya jalan sendiri, cara mengatur dirinya sendiri. Qadir. Jadi masih kecilnya beliau sebagai pelajar, sebagai suri teladan, dan dianugerahi banyak hal. Udah gedenya, udah dewasa, asbaha, udah dewasa, alim nahrir. Ya. Jadi alim dan sangat pandai. Wa faqih qadir, faqihan qadiran, sangat faqih, sangat cerdas, qadir, mampu menjaga dirinya sendiri, cerdas, punya pendirian sendiri. Wa muftiyan, dan sebagai mufti, pemberi fatwa. Mutamakkinan, yang sangat mumpuni, mutamakkinan. Jadi di masa mudanya Imam Syafi'i sudah jadi mufti, bahkan bukan muda lagi, sangat muda. Ya, umur 15 tahun beliau sudah menjadi mufti, dan itu masih dijaga oleh Imam Syafi'i, Imam Malik. Jadi beliau itu belajar ke Imam Malik itu umur 12 tahun. 12 tahun belajar dengan Imam Malik, 3 tahun kemudian belajar jadi mufti. Waduh, cepat amat. Nggak heran kan? Jadi kalau dibilang ada dokter termuda di dunia, zaman dulu udah ada. Ya, Imam Syafi'i udah 15 tahun itu. Beliau hafal Quran tuh usia 5 tahun. Umur 7 tahun mulai membara. Kemudian umur 12 belajar ke Imam Malik. Umur 9 tuh nanti ada di depan ya. Kemudian umur 12 beliau sudah mulai membuat kitab-kitab. Umur 15 sudah jadi mufti. Jadi muda banget Imam Syafi'i. Meninggalnya juga nggak tua-tua banget. Mutamakkinan, mumpuni. Wa munaziran aminan. Munaziran itu punya pandangan yang sangat luas. Munazir, nazara itu pandang. Wa munaziran, dan seorang pemikir, punya pandangan. Aminan, sangat bijaksana, sangat terpercaya, punya pandangan, dan pandangannya tersebut bisa dipercaya. Orang paham dah kalau Imam Syafi'i ngomong. Wa adiban bari'an, adiban, dan sangat beradab, bertata krama, menguasai ilmu adab. Adab itu maknanya banyak ya, bisa ilmu dialektika, ilmu mantik, ilmu logika, ilmu bahasa, ilmu nahwu sharaf, itu adab. Banyak makna. Adiban, bari'an, mahiran, faqo. Bari'an maknanya mahir, pandai, faqo itu mengungguli. Jadi bari'an maknanya itu pandai, lebih dari pandai, bari. Pandai di atas orang-orang, di atas rata-rata, bari'an. Pandai juga sama kayak tadi nahrir, tapi ini pandainya di atas rata-rata. Murid Imam Malik kan banyak, tapi beliau yang bisa memegang makomnya Imam Malik, bahkan mengungguli nanti pada saat dewasa. Wa syairan al-ma'iyyan, wa syairan, dan beliau juga seorang penyair. Penyair bukan penyanyi nih, beda nih. Bukan seorang penyanyi, tapi penyair. Maknanya penyair itu zaman dulu kalau mau tahu asal muasal bahasa Arab, apa maknanya apa, misalkan kata apa menurut orang Arab itu maknanya apa sebenarnya, kayak wajib, fardu, kemudian apa, hatman, hatmun, wajib, fardu kan dia juga. Nah, menurut orang Arab wajib itu untuk apa peruntukannya, fardu itu untuk apa peruntukannya. Itu adanya, itu ketahuannya nanti kalau udah di syair ya, baru ketahuan tuh asal muasal bahasa Arab dan artinya yang sebenar-benarnya menurut orang Arab itu apa, itu akan ketahuan di syair, ilmu syair. Kayak contohnya apa ya, banyak banget tuh. Kayak contohnya tayamum. Nah, tayamum kan kita tahunya tayamum adalah bersuci pakai debu. Padahal tayamum itu artinya menghadap tayamum itu. Jadi istilahnya kalau orang menghadap itu namanya tayamum.
yammim nahwana wanhu fatrab sahila tashu. Itu kan yammim nahwana, yammim yammama yammimu taymiman. Kemudian kena wazan tafa'ala, tayammama yatayammamu. Yammim itu menghadap. Yammim nahwana, menghadaplah ke arah kami. Yammim. Jadi tayammum itu artinya menghadap. Maksudnya apa sih? Orang yang bertayamum sebenarnya adalah orang yang mengambil tanah debu, disiapin tanahnya. Jadi nggak cukup dalam mazhab Syafi'i tayamum ini cuma di jok mobil, di dalam mobil terus tayamum gitu pakai jok mobil atau debu di tembok. Itu nggak cukup mazhab Syafi'i. Kenapa? Artinya tayamum secara bahasa artinya menghadap, mempersiapkan diri. Makanya dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu maksud sa'idan thayyiban. Kemudian siapkanlah debu sa'idan thayyiban, ya. Siapkanlah debu yang suci. Alaihi turab, yang di dalam debu tersebut terdapat tanah. Debu mengandung tanah, jadi nggak cukup debu yang ada di jok motor, jok mobil. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain itu cocok, debu tembok, debu pakaian, kayak debu lemari cocok buat tayamum. Tapi kalau Syafi'i nggak bisa. Debunya benar-benar debu yang kita siapin, ditaruh di wadah, terus kita tepuk-tepuk baru di tayamum. Itu Imam Syafi'i. Itu baru ketahuan itu pakai ilmu syair, ya. Ketahuannya pakai ilmu syair. Kenapa? Karena ilmu syair itu benar-benar bahasa asli orang Arab yang hidup pada zaman Nabi. Artinya bahasa ini artinya maknanya apa sebenarnya? Kayak sholat, sholawat kan dia juga. Sholat sama sholawat. Misalkan contohnya gini, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Jadi kalau orang-orang kaya itu kemudian zakat itu kan telat, ya, dia sibuk segala macam. Itu harus ada panitia jemput. Zaman Nabi itu disuruh sama Allah. Khudz min amwalihim, ambillah daripada harta-harta mereka orang-orang kaya shadaqatan sebagai sedekah, maknanya sebagai zakat, sedekah wajib maksudnya, sedekah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana mensucikan mereka. Fasholli alaihim, kemudian habis kamu ambil hartanya kamu sholli alaihim. Mananya apa? Apa artinya sholawatlah kepada mereka? Bukan. Kemudian habis kamu ambil harta mereka sebagai zakat, kamu sholawat kepada mereka. Bukan sholawat, maknanya doain. Sholli alaihim, atau sholatlah kepada mereka. Sholli alaihim, sholatlah atas mereka. Maksudnya apa? Sholat atas nama mereka. Apa gimana maksudnya? Jadi sholli secara bahasa artinya doain. Jadi zaman Nabi disuruh ngambil harta orang-orang kaya yang telat bayar zakat, diambil bahkan diperangi zaman Abu Bakar Siddiq. Ya. Zaman Abu Bakar Siddiq sampai ada kaum pemberontak, kelompok-kelompok yang nggak mau bayar zakat, karena menganggap zakat itu hanya berlaku ketika Muhammad hidup. Begitu Muhammad mati harusnya udah nggak ada bayar zakat lagi. Jadi kesannya zakat itu seperti upeti. Nah Abu Bakar Siddiq tersinggung kan, wah kurang ajar nih, udah mulai murtad. Karena dianggap tidak membayar zakat itu murtad, sebuah pembangkangan. Karena seakan-akan keluar dari Islam, karena satu kesatuan tuh syahadat, sholat, zakat. Akhirnya sama Abu Bakar Siddiq tuh benar-benar dirampok. Benar-benar dirampas, dipaksa secara paksa. Karena pakai ayat tadi khudz min amwalihim. Ambillah. Kalau ambil kan bisa secara halus, bisa secara paksa. Zaman Nabi pakai cara halus. Karena orang manut teman Nabi. Abu Bakar Siddiq orang mulai menentang baru dipaksa. Bahkan orang-orang yang tidak sholat kemudian dibakar rumahnya. Orang nggak sholat dibakar rumah. Jadi Abu Bakar Siddiq ngumpulin jamaah sholat isya. Kemudian ada orang-orang masih tersisa di rumah, itu rumahnya dilemparin kayu bakar, kebakar, benar-benar kebakar. Ya kalau zaman sekarang nggak bisa. Kalau zaman Abu Bakar Siddiq tuh rumah masih kayu, dibakar, dibikin lagi gampang, bahan banyak. Itu nggak mutlak bisa dipraktekkan kalau zaman kita sekarang. Wa syairan al-ma'i itu mahir jiddan daqiqan. Al-ma'i itu sama artinya pandai. Penyair yang sangat pandai, yang sangat teliti, jeli, ya. Mahiron jiddan, mahir sangat
dakikon, sangat mendalami bahasa. Jadi penyair harus mendalami bahasa, ya. Bukan nyair nyanyi nih, bukan, tapi syair-syair tentang asal muasal bahasa. Peruntukan bahasa ini untuk apa maknanya menurut orang Arab. Wa wadi'an li ilmil usuli, dan pencetus, wadi pencetus, peletak pencetus. Apa sih kalau pembangun itu maknanya? Meletakkan dasar-dasar, meletakkan dasar-dasar. Wadoa itu artinya meletakkan, menaruh sesuatu, wadoa. Jadi wawadian, dan orang yang meletakkan dasar-dasar di ilmil usuli, itu ilmu usul, ilmu pokok fikih. Ada ilmu usul, ada ilmu fikih. Ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih. Yang tadi kita bahas tuh habis maghrib. Ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu udah ada zaman Nabi. Ilmu fikih kapan lahir? Dari zaman Nabi udah ada ilmu fikih. Ya, contohnya ya sholat, puasa, zakat, dan ditentukan oleh Nabi. Nah, kalau ilmu usul itu adalah ilmu menarik sumber-sumber dasar-dasar hukum supaya tidak pecah. Mengapa begini, mengapa begitu, kenapa ada halal haram begini begitu, itu ditarik usul, dibikin usul supaya orang nggak nyasar. Jadi dibikin dasar-dasar pengambilan hukum. Itu kalau di kita ada 10 pengambilan dasar. Supaya orang nggak nyasar, pentingnya usul itu di situ. Jadi bukan usul dulu baru kemudian fikih, baru furu', tapi justru cabangnya dulu, fikihnya dulu, barulah setelah dunia itu semakin luas, Islam semakin luas, bergaul dengan dunia-dunia luar, ya, dengan Spanyol, dengan apa kan, Eropa, barulah harus dibikin ilmu usul, yaitu kaidah-kaidah yang menetapkan cara menetapkan hukum. Itu harus ada. Kayak zaman Nabi, ya, kata orang Wahabi, ilmu nahu bid'ah. Ilmu nahu sharaf itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada belajar nahu sharaf itu, memahami tafsir sesuai dengan hadis Nabi. Iya, zaman Nabi itu nggak darurat. Kenapa? Karena orang Arab semuanya memang pada pintar, pada paham dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka paham bahasanya sendiri. Quraisy, orang-orang Quraisy, orang-orang Hijaz asli. Nah, setelah kita nih bergaul dengan bangsa-bangsa sebelah, orang Arab mulai bercampur bahasanya dengan bahasa-bahasa lain. Takut bercampur, maka harus dibikin usul bahasa. Itulah namanya nahu dan sharaf. Ya, nahu sharaf. Kalau nggak begitu bahaya nanti, bisa berantakan. Thumma mujtahidan, kemudian sebagai seorang mujtahid, kita tahulah arti mujtahid kemarin ya. Masyhuran, yang sangat terkenal. Mala'al kauna, mala'a itu fi'il ya. Fa'ala. Mala'a, fi'il apa tuh? Fi'il mahmus. Yang mengandung hamzah. Mala'al kauna, yang memenuhi penjuru. Al-kauna, alam semesta. Usulan, yaitu ilmu usulnya, wa fikhan, dan ilmu fikihnya, wa ara'an, dan pandangan-pandangannya, wa atba'an, dan juga pengikut-pengikutnya. Jadi Imam Syafi'i itu seorang mujtahid yang sangat masyhur. Saking masyhurnya itu hampir di seluruh dunia itu ada ilmu tentang ilmu Syafi'i, yaitu usul, ilmu fikih, ilmu pandangan Syafi'i, dan para pengikut Syafi'i. Dikit lagi. Wazalika, dan demikian itu ma'a ibrazi ma li syakhsiyatihi min mawahiba itu isim ghair munsharif ya, min mawahiba nadiratin wa muthulin ulyan yuhtaza biha. Wazalika, dan itu demikian itu ma'a ibraz, yaitu disertai dengan betapa terkenalnya ibraz, ya, betapa nampaknya. Ma li syakhsiyatihi, ma apa-apa li syakhsiyatihi, tentang jiwa, diri, bentuk fisik Imam Syafi'i, yaitu bersangkutan sendiri dengan pribadi itu imam. Kenapa banyak atba, banyak pengikut? Kenapa sangat terkenal? Karena imamnya itu sendiri hebat, pribadinya dia sendiri emang hebat. Min mawahiba nadiratin, daripada anugerah-anugerah ilahi, nadiratin, yang sangat langka dimiliki orang lain. Nadirah, sangat langka.
sangat langka dimiliki orang. Wa musulin, dan serupa rupa, musul itu gambaran-gambaran atau rupa. Ulian, yang sangat agung, musulin pribadi, perangai-perangai musul. Musul itu perangai-perangai. Musul apa? Musul Hamzah apa? Titik tiga tuh ya? Titik tiga musul. Ini jelek nih, ngeblur, cetakan baru. Musulin ulia, dan suri teladan ulian yang sangat tinggi. Yuhtaza biha, yang bisa dijadikan contoh. Biha dengannya itu. Ya. Jadi bisa dijadikan contoh. Imam Syafi'i bisa dijadikan contoh. Yuhtaza biha, diikutin, jadi panutan. Wa ma haqqaqahu bijuhudihi al-mutawasilati, dan apa-apa yang menguatkan ia bijuhudihi dengan kesungguhannya beliau, al-mutawasilati, yang berkesinambungan terus menerus. Jadi kalau kita kan kalau sungguh-sungguh kan kadang malas, kadang kagak, kadang rajin, kadang dingin, kadang rengket, kadang sedih, kadang susah, kadang lagi rajin, lagi ceria. Kalau Imam Syafi'i hampir semua waktunya istiqomah, stabil, jiwanya stabil. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma jammilna bil afiyah wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Kita minta istiqomah, teguh pendirian, nggak berubah sikap apapun keadaannya. Wa jihadihi tawil, dan perjuangan yang sangat panjang. Jihad itu berjuang itu bukan berperang, tapi maknanya menuntut ilmu. Jadi jihad yang sebenarnya itu menuntut ilmu, capek. Wa jihadihi tawil, dan perjuangan yang sangat panjang. Wa ijtihadihil qayyim, dan ijtihad, yaitu ijtihad udah tahu artinya, yaitu mengambil langkah sebagai mujtahid. Ijtihad itu mengambil hukum. Nah, kita bahas maknanya ijtihad, artinya juga ijtihad. Dan ijtihadnya yang qayyim, yang sangat kuat. Min khairin, daripada kebaikan. Wa taqaddumin, dan posisi terdepan. Wa rif'atin, dan posisi teratas. Lil fikhi, di dalam ilmu fikih. Wa dini, dan di dalam hal agama, bidang agama. Walil islami wal muslimin, dan untuk Islam dan muslimin. Itu Imam Syafi'i. Dia punya ijtihad yang sangat kuat, yang sangat tegak, itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan posisi terdepan dan teratas selalu. Al-babu tsani, bab yang kedua, asrus Syafi'i, itu masa Imam Syafi'i. Nanti Imam Syafi'i ketemu sama siapa aja tuh? Beliau kemana, ketemunya sama siapa, kemudian ngajar di mana, dan muridnya siapa aja tuh nanti. Kemudian yang terakhir nanti wafat Imam Syafi'i. Jadi ada 3. Mazhab, tentang mazhab. Kalau yang tadi hayatnya itu hidup dan matinya Imam Syafi'i. Yang kedua, zaman Imam Syafi'i, siapa yang ketemu dengan beliau. Yang ketiga nanti mazhab Imam Syafi'i. Nah, itulah pokok pembahasan nanti, mazhab Imam Syafi'i. Isinya apa aja tentang mazhab Imam Syafi'i. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.